Sabba alayya rizqa Saba tarahmatin Fa anta raja'ul alamina Walau taut. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yuqbil alallahi bimulatafatil ihsan ay bimulatafatihi iyahu bi anwa'il ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Man bermula siapa orangnya adalah lam yuqbil, tidak menghadap siapa orang, alallahi atas Allah, bimula tafatil ihsani dengan beberapa halusnya keanugerahan Allah, ai bimula tafatihi jelasnya dengan beberapa belas kasihan Allah atau nikmat-nikmat Allah. Iyahu siapa man bi anwa'il ihsani dengan beberapa macamnya nikmat-nikmat Allah ya. Jadi orang yang tidak mau menghadap Allah, tidak mau taat kepada Allah, padahal Allah memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Allah beri sehat, Allah beri rezeki, Allah beri kelapangan dalam hidupnya. Tetapi sehat yang Allah berikan kepadanya itu tidak dipakainya untuk menghadap Allah, tapi justru dipakainya untuk memuaskan hawa nafsunya. Kelebihan-kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya bukan dipakainya untuk mentaati Allah, tapi justru dipakainya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, qida, maka digiring, qida maka digiring, ditarik ilai kepada Allah bisalasilil imtihani dengan beberapa rantainya cobaan. Ai wal masahibi dan beberapa musibah-musibah as-sabihati yang diserupakan bisalasili dengan beberapa rantai. Nah, jadi orang yang diberi oleh Allah kenikmatan sehat, ya, sehat itu nikmat yang paling mahal. Kata Nabi, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang akan tahu nilainya sehat kalau sudah sakit. Allah beri sehat, Allah beri rezeki, Allah beri kelapangan dalam hidup, tidak dipakainya untuk mentaati Allah, tapi justru dipakainya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Maka Allah akan geret orang ini, Allah akan tarik dia, akan giring dia dengan rantainya musibah-musibah. Itu ancaman itu. Jadi kalau dibaikin Allah nggak mau taat, ya, diberi nikmat nggak mau taat, justru dipakainya maksiat. Ya, orang memperturutkan hawa nafsu itu adalah orang yang terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia terang-terangan menentang Allah. Maka Allah nanti akan geret dia, giring dia menuju Allah dengan musibah-musibah, ujian-ujian, bisalasili yang diumpamakan seperti rantai. Nah, rantai itu nggak ada putus-putusnya, terus. Makanya hati-hati, kita diberi oleh Allah nikmat itu jangan terlalu berani sama Allah. Nanti kalau turun musibahnya, turun bencananya, itu bagaikan rantai, sambung menyambung. Belum selesai satu masalah, datang masalah baru. Belum sembuh satu penyakit, datang penyakit lagi. Komplikasi. Annal muqtadiyah, kepada sesungguhnya perkara yang pas, ya, liqbalil muridi, kepada menghadapnya murid, wa ghairi, dan selainnya murid, ala rabbi, atas Tuhannya, bi anwa'i ta'ati, dengan beberapa bentuknya ketaatan, wa tadarrui, dan mendekat ilai, kepada Allah. Jadi seharusnya kalau kita diberi oleh Allah nikmat, kita gunakan nikmat itu untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Taat itu banyak macamnya. Sholat sunat aja macamnya banyak. Ada duha, ada tahajud, ada witir, ada hajat, ada tobat, ada istiqorah, ada sholat sunat mutlak, baca Quran, baca sholawat, zikir, ya. Itu gunanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat tadi. Wa jam'atil qalbi, dan berkumpulnya hati, alai, atasnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beri sehat, beri nikmat, beri umur. Itu seharusnya kita pakai untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kalau tidak, maka nanti Allah akan seret orang itu ke Allah dengan rantainya musibah, rantainya ujian. Al-awwal, adapun yang pertama, iradun ni'ami, adalah datangnya beberapa nikmat, alaihi, atasnya Allah, atasnya man, ya. Allah datangkan berbagai macam nikmat. Tujuannya apa? Fayaskurullah, maka bersyukur siapa man Allah, kepada Allah, alaihi, atas nikmat-nikmat itu. Jadi kalau kita diberi oleh Allah nikmat, tujuan Allah memberi itu apa? Supaya kita bersyukur, atau kita pakai nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqbilu, dan menghadap siapa man ala khidmatihi, atas penghambaannya kepada Allah. Jadi dimaksimalkan nikmat yang Allah beri itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan Allah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat kemudahan. Tujuannya itu. Wasani, adapun yang kedua, inzalul masahibi, menurunkan berbagai musibah-musibah, fi badani, di dalam badannya man. Ini ujian juga, ya. Ini dua ujian. Pertama ujian nikmat, ya. Jadi orang diberi sehat itu ujian, ya.
Kita diberi sehat, rezeki mengalir, itu ujian itu. Tuntutannya apa? Konsekuensinya apa? Ya, bersyukur. Yang dikatakan bersyukur itu apa? Memakai nikmat-nikmat itu untuk mentaati Allah. Jadi bersyukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, bukan. Kita diberi sehat, sehat itu dipakai taat pada Allah. Itu yang dikatakan bersyukur. Tapi kalau kita diberi sehat, dipakai untuk memperturutkan hawa nafsu, apalagi untuk maksiat, itu namanya kufur nikmat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, memanfaatkan nikmat yang Allah beri untuk mentaati Allah, Allah janji menambahnya. Tapi kalau nikmat Allah itu dipakai untuk bermaksiat, memperturutkan hawa nafsu, Allah ancam dengan siksaan yang sangat pedih. Allah akan turunkan bala, musibah bagaikan rantai yang tidak putus-putus. Jadi orang maksiat itu orang nantang Allah sebenarnya. Ya. Orang menantang Allah itu kalau tidak kecekel di dunia, besok di akhirat diinjak-injak malaikat. Wasani izalul masaibi fi badani. Kemudian ujian yang kedua berbentuk musibah. Ya. Ujian pertama berbentuk nikmat. Ujian kedua berbentuk musibah fi badani, di dalam badannya. Nah, kena penyakit. Itu ujian itu. Ya, asam urat. Asam urat nggak betah lama duduk. Ya, sikile geringkingen. Itu ujian. Kolesterol. Ujian. Darah tinggi, diabetes, banyak model penyakit sekarang. Ada jantung koroner, jantung bocor, jantungnya bocor, itu termasuk ujian. Jadi di saat orang tadi diberi nikmat oleh Allah, ya, dia nggak lulus ujian. Ujian pertama pasti diberi nikmat dulu, diberi sehat, ya, diberi lancar. Ujian itu nggak lulus, masuk ujian kedua berupa musibah kepada badannya, ya. Au malihi, atau hartanya, ujian juga. Hartanya mulai berkurang, ya kan? Masalah ekonomi mulai mengeluh. Tadinya mah enggak, mentereng, semua serba cukup. Kemudian diuji oleh Allah, dikurangi hartanya. Fayarji'u, maka kembali siapa orang? Ila Rabbi, kepada Tuhannya. Jadi tujuan Allah memberi ujian itu supaya orang itu kembali kepada Allah, bukan malah menjauh. Ya. Kalau sehat misalnya jarang istighfar, terus diberi sakit istighfar, itu hebat itu. Waktu sehat nggak mau istighfar. Begitu diberi sakit istighfar, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Bagus itu. Itu berarti lulus. Ya. Astagfirullah, sallallahu ala Muhammad, wes kering, sallallahu ala Muhammad. Bagus itu kalau begitu. Berarti
lulus. Jadi kalau diuji kenikmatan kok nggak lulus, ujian kedua adalah musibah. Makanya kita kalau diberi sehat, usahakan lulus. Pakai sehatnya untuk taat kepada Allah, bukan memperturutkan hawa nafsu. Nanti turun ujian kedua, keteteran kita. Farji'u ila rabbi wa yatadarra'u, dan mendekat siapa orang ilaihi kepada Allah. Biraf'iha, sebab kepengen hilangnya musibah. Astagfirullah, ya Allah, tolong ya Allah. Waktu sehat nggak ada begitu. Nek jere wong Jawa mengkrik ngono iku. Kaya hebat tuh dhewe, kaya apa-apa dhewe. Begitu diberi sakit oleh Allah baru astagfirullah ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Nah, itu ujian kedua. Tujuan Allah memberikan ujian itu supaya kita irji ilallah. Makanya kalau bisa saat diberi ujian kenikmatan lulus, ya, sehat, pakai sehat untuk ibadah. Jangan nunggu sakit dulu baru mau ibadah, repot. Saat diberi oleh Allah kekayaan, pakai untuk taat, jangan tunggu melarat mau ibadah. Saat diberi muda, ya, masih kuat, pakai untuk taat, jangan tunggu tua dulu. Warubbama, dan terkadang warubbama kana, dan terkadang ada apa zalika, yang demikian musibah tadi adalah sababan, jadi sebab fitarkil istighali, di dalam meninggalkan sibuk bid dunia, dengan dunia. Tujuannya Allah beri musibah itu biar kita bisa renggang dengan dunia, dekat dengan Allah. Tujuannya itu. Di waktu duit banyak nggak kenal masjid, nggak masjidan, nggak sholat-sholatan, nggak ngaji-ngajian, diberi melarat. Baru ingat masjid, baru ingat sholat. Itu tujuan Allah menurunkan musibah itu supaya kita bisa renggang dengan dunia, dekat dengan Allah. Tandanya Allah sayang. Wa ta'alluqi, dan bergantung bihi, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Di saat diberi ujian mau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu doanya kalau kena musibah. Ya, jangan bingung. Kena penyakit, doanya itu insya Allah nanti penyakitnya diangkat oleh Allah. Kemalingan ya doanya itu, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali dibaca? 40 kali. Karena Nabi Yunus terperangkap di dalam perut ikan itu 40 hari 40 malam. Ya. Biasanya kalau kita punya masalah, ya, mulai dari masalah yang sedang sampai masalah yang berat, kalau kita mau istiqomah membaca itu 40 kali selama 40 hari, insya Allah balanya diangkat oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Wa muradur rabbi, adapun yang diinginkan Allah, ya. Minal abdi, dari hambanya, rujuhu, yaitu kembalinya hamba, ilaihi, kepada Allah, tau'an, halnya sukarela, au karhan, atau dipaksa. Jadi kalau Allah itu sayang kepada hambanya, Allah akan seret hamba itu kepada Allah dengan cara dicurahkan nikmat sebanyak-banyaknya, ya, diberi nikmat sebanyak-banyaknya biar dia bersyukur. Nah, tapi kalau dicurahkan nikmat, diberi kemudahan, kok nggak mau, ya, malah dipakai sombong, punya pangkat dikit sombong, punya duit dikit sombong, punya ilmu dikit sombong, maka Allah seret dia dengan rantainya bala. Tau'an au karhan. Nah, makanya mudah-mudahan kita kalau bisa hendaknya jalur menuju Allah itu syukur. Sabar itu pahit, ya, pahit. Syukur, diberi sehat, pakai ibadah, jangan nurutin hawa nafsu. Nanti kalau turun bala kayak rantai, repot urusannya. Iya kalau bisa sabar. Kalau kufur, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita di dalam mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.